Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita, baik tatkala lapang ataupun ketika sulit. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita di antara mereka. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menginjak kepada kaidah keempat dari 10 kaidah pembersih jiwa adalah ittikhadul uswati wal qudwati, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dan panutan di dalam pembersihan jiwa. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap orang yang ingin untuk membersihkan jiwanya, menyernihkan hatinya, maka haruslah bagi dirinya untuk mengambil seorang sosok yang dia ikuti dan dia tauladani. Dan sosok tersebut bagi seorang yang beriman kepada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada untuk kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan banyak. Saudara dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang yang dijadikan panutan bagi orang-orang beriman dalam seluruh sisi hidup dan kehidupannya adalah Rasulullah SAW. Ayat ini adalah umum untuk mencontoh Rasulullah SAW dari semua sendi-sendi hidup dan kehidupan orang-orang yang beriman, baik dalam hal ideologi atau sosial kemasyarakatan atau ekonomi atau termasuk di dalamnya tazkiyatun nufus dan seluruh aspek kehidupan seorang yang beriman, maka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau berkata, hadhil ayatul karimatu, ayat yang mulia ini aslun kabirun, adalah dalil pokok fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi, dalam ucapan-ucapannya, wa af'alihi,
dan semua perbuatannya, wa ahwalihi, dan semua keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala qaumun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nuhibbu rabbana. Ada sekelompok orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, kami mencintai Rabb kami. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayata. Maka Allah menurunkan sebuah ayat, yaitu Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, adalah merupakan sebuah parameter bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya mereka mencintai Allah. Indikator dari hal tersebut akan terwajawantahkan di dalam kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti konkret kebenaran dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mencontoh dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempuh manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tazkiyatin nufus itu sendiri. Tidak mungkin bagi orang yang menginginkan hati-hatinya jernih, melainkan harus menempuh cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dengan perkara-perkara yang dibuat-buat, yang tidak ada landasannya dari Allah dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan metodologi yang beraneka macam yang dibuat-buat oleh pribadi-pribadi tertentu, oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka semua hal tersebut adalah secara hakikatnya bukan tazkiyatin nufus. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah berkata, tazkiyatin nufusi as'abu min ilajil abdani wa asyad. Membersihkan jiwa itu lebih sulit dan lebih berat ketimbang mengobati tubuh. Faman zakka nafsahu bi riyadah wal mujahadah wa khalwah. Barang siapa yang membersihkan jiwanya dengan metodologi tertentu seperti riyadhah, melatih untuk mengalahkan hawa nafsunya menurut persangkaannya, dan metodologi yang lain yang disebut mujahadah, berusaha menahan hawa nafsunya dengan metodologi tersendiri yang tidak ada landasannya dari Rasulullah SAW, dan juga khalwah, menyendiri, ya. Yang semua itu lam yaji bihar rasul, lam yaji bihar rusulu, yang tidak pernah dibawa oleh para rasul hal-hal yang tadi disebutkan. Semua hal-hal itu kal maridil ladzi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi. Semua hal, metodologi, teknik-teknik pembersihan jiwa yang tidak pernah dibawa oleh para rasul itu seperti diibaratkan seorang pasien yang mencoba mengobati dirinya sendiri dengan menurut pendapatnya.
Si pasien sakit, kemudian dia ingin menyembuhkan dirinya, tapi dengan cara-caranya dia sendiri. Sementara dia bukan ahlinya. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifati tabib. Lalu apalah artinya pendapatnya sendiri itu dibandingkan pengetahuan seorang dokter? Seorang yang pasien yang sakit, yang bukan ahli kesehatan, dia mencoba mengobati dirinya dengan caranya sendiri, dengan metodologinya sendiri. Maka bagaimana hal tersebut bisa dibandingkan dengan keilmuan seorang dokter? Farrusulu atibba'ul qulubi. Maka para rasul adalah dokter-dokter hati. Fala sabila ila hati-hati dan memperbaiki hati-hati tersebut melainkan dengan melalui jalan mereka, wa ala aidihim, dengan cara mereka, bimahdil inqiyadi wat taslimi lahum, dengan ketundukan dan kepasrahan kepada para rasul tersebut. Wallahu musta'an. Jadi saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua bentuk, semua teknik, semua metodologi pembersihan jiwa yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hakikatnya bukanlah sebuah pembersihan jiwa, melainkan akan mengotori jiwa tersebut tanpa disadari oleh pelakunya. Dan semua bentuk amalan secara umum selain tazkiyatin nufus, semua amalan yang tidak berlandaskan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka semua perbuatan yang dilakukan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah berupa ibadah-ibadah, maka semua hal itu tidak dinilai sama sekali. Kemudian Imam Ibn Sufyan bin Uyainah berkata, "Inna Rasulullahi huwal mizanul akbaru." Sungguhnya Rasulullah SAW adalah timbangan pokok, adalah parameter utama. Fa'alaihi tu'radul asya'u. Maka dengan timbangan tersebut, yaitu Rasulullah SAW, maka diukurlah setiap hal. Ya, ala khuluqihi, baik itu sesuai tidak dengan akhlak beliau, wasiratihi, dan juga perjalanan hidup beliau, wahadihi, dan petunjuk beliau, fama wafaqaha fahuwal haq. Dan apabila sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, maka sesuatu itu benar. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Apabila menyelisihi Rasulullah SAW, maka itu adalah hal yang batil. Maka saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya jalan bagi orang-orang yang ingin membersihkan hatinya dengan sebenar-benarnya, tidak ada sosok profil yang diikuti dan ditauladani, melainkan hanya Rasulullah SAW. Bagaimana beliau
membersihkan hatinya. Maka tidak ada cara yang lain yang selain itu. Baik cara-cara itu yang diada-adakan, yang dibuat-buat, yang diklaim oleh orang-orang yang melakukan bahwasanya itu hal-hal yang bisa membersihkan jiwa, maka sejatinya hal tersebut bukanlah membersihkan jiwa, melainkan akan mengotori jiwa itu sendiri. Allahu a'lam bishawab.